ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun ibu-ibu berada, selamat pagi. Senang dan bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan Komisi Wanita yang masih dilakukan secara online. Ibu-ibu, kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan saja. Mari kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami percaya itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam persekutuan Komisi Wanita yang walaupun kami berjauhan, kami lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan berkati puji-pujian yang akan kami naikkan dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah semuanya boleh menguatkan kami ya Tuhan. Tuhan berkati penjuru Jonathan yang akan melayani firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah persiapkan Tuhan yang memperlengkapi sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami menyerahkan Tuhan kami dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, sudah 1 tahun lebih karena pandemi kehidupan kita menjadi berubah.
Ya, ada rasa takut, khawatir, cemas ya. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Namun hari demi hari kita bisa lalui hingga saat ini. Walaupun mungkin di dalamnya kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi tetaplah kita percaya bahwa dan kita bersyukur. Di dalamnya ada penyertaan Tuhan dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Mari kita angkat pujian kembali, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ulangi lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Ibu-ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah belajar memahami walau tak sehati. Memahami harus belajar ya Ibu-ibu ya, tidak mudah karenanya. Karena kita maunya dipahami daripada memahami. Ya, sebentar kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan dilayani oleh Evangelis Jonathan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian daripada suara Yudita. Selamat pagi, ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada ibu-ibu sekalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini setiap kami boleh kembali datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini tidak hanya berhenti di telinga kami, tidak hanya berhenti sebagai pemahaman kami, tetapi boleh kami hidupi dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bukti kami mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami.
Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Yudita dari kaum wanita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu sekalian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Belajar memahami walau tak sehati. Gampang apa susah? Ibu-ibu sekalian. Tadi Ibu Yamli sudah mengatakan bahwa kita cenderung ingin dipahami terlebih dahulu, dan sangat sulit untuk belajar memahami. Memang ibu-ibu sekalian, harus diakui bahwa kebanyakan orang memang lebih suka dipahami ketimbang memahami. Tetapi Bapak Ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan prinsip firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama tentang topik ini? Tentunya ibu-ibu pernah mendengar seorang tokoh besar dari Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln, Presiden ke-16 dari Amerika Serikat. Ada yang menarik dari karakter ataupun cara kepemimpinan dari Abraham Lincoln ini, Bapak Ibu-ibu sekalian. Salah satu keunikan atau karakter yang dihidupi oleh Abraham Lincoln ini adalah dia tidak mudah baperan. Nah ya, orang zaman now Bapak Ibu-ibu sekalian, itu seringkali muncul istilah, lu orangnya cepat baper, kebawa perasaan, sedikit-sedikit baper begitu ya. Tetapi Abraham Lincoln ini Bapak Ibu sekalian enggak. Justru ibu-ibu sekalian, dia bisa merangkul para rival-rivalnya yang sebelumnya mengkritik dia habis-habisan, yang sebelumnya mencela dia habis-habisan. Justru direkrut oleh dia masuk ke dalam kabinet kepemimpinannya. Pada waktu itu, seorang pendukung dari Lincoln ini bertanya kepada Abraham Lincoln ini, "Mengapa Anda melakukan itu? Kenapa orang seperti Salmon P. Case, orang seperti William Seward dan Edward Bates itu engkau rekrut ke dalam kabinetmu? Bukankah mereka adalah rival-rivalmu atau pesaing-pesaingmu pada waktu pemilihan dulu? Mereka mencercamu, mereka mengkritikmu. Bahkan ibu-ibu sekalian, Salmon P. Case ini meskipun sudah masuk ke dalam kabinetnya Abraham Lincoln, dia tidak berhenti mengkritik Abraham Lincoln meskipun dia sudah bersama-sama menjadi menterinya Abraham Lincoln waktu itu. Tetapi Abraham Lincoln santai aja, santuy gitu ya. Dia nggak baper. Tetapi dia menjelaskan kepada pendukungnya itu dengan kalimat, "Kalau Anda hari ini bisa memberikan saya 100 orang sama seperti Salmon P. Case ini, engkau boleh memberikan orang-orang itu kepada saya, dan saya akan memasukkan orang-orang itu ke dalam sistem pemerintahan saya." Wow, ibu-ibu sekalian ya, orang yang sudah mengkritik, orang yang sudah ngomong pedas
kepada Abraham Lincoln. Tetapi seorang Abraham Lincoln ini justru merangkul orang itu dan membawanya masuk lebih dekat kepadanya di dalam kabinetnya. Bahkan diangkat sebagai menterinya. Kalau kita hari ini berada dalam posisi Lincoln ini, ya, kita ketemu orang ataupun teman sepelayanan, atau mungkin ibu-ibu sekalian, suamimu, gitu ya, atau mungkin anak-anakmu, atau mungkin mertuamu, gitu ya, ketemu ngomongnya pedas, gitu ya. Kalau ketemu obrolannya selalu mengkritik, bagaimana respon kita? Apakah kita menjadi orang yang baper? Udahlah, capek hati. Udahlah, saya nggak bisa memaafkan orang itu. Udahlah, lebih baik saya nggak usah deh deket-deket sama orang itu deh. Udahlah, biarkan orang itu masuk ke neraka dan saya masuk ke surga. Atau bahkan kita berdoa dalam hati kita, Tuhan, cepetan cabut nyawa orang ini. Tuhan, cepetan deh orang ini segera dikubur ke dalam alam baka, begitu ya, supaya saya ini nggak terganggu terus begitu. Nah, ibu-ibu sekalian, harus diakui sulit memang kalau kita diperhadapkan dengan situasi demikian. Mungkin kita akan bertanya, sampai kapan saya harus terus belajar memahami dia? Kapan dia belajar memahami saya? Atau mungkin pertanyaan ekstrimnya, sampai kapan saya harus terus mengasihi orang ini? Kalau setiap kali ketemu ya begitulah, udah tahu gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya tahu memang tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita punya teladan agung. Kita punya figur yang sempurna. Dan kepada figur itulah kita seharusnya belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini. Figur itu adalah Yesus Kristus. Kita jangan belajar dari manusia lain deh. Kita sesama-sama manusia pasti ada kalanya gagal jatuh. Tapi bersyukur kita punya figur yang mulia dan agung, yang sempurna, yang justru menunjukkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyatakan kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, semua itu bisa kita lakukan. Semua itu bisa kita perbuat untuk belajar memahami orang lain dengan kasih. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus tunjukkan dalam hidupnya ketika ia berhadapan dengan orang-orang rese seperti ini? Apa yang Yesus lakukan dan tunjukkan ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang dikatakan tidak sehati dengannya ataupun tidak sejalan dengan Yesus? Yang pertama, kita dapat lihat Yesus tidak membenci, tetapi Yesus tetap berelasi. Yesus tidak membenci rival-rivalnya. Yesus tidak membenci orang-orang yang mengkritik dia dengan pedas, orang yang mengomong dia dengan tidak enak. Tetapi Yesus justru menghadapinya dengan tetap berelasi dengan mereka. Nah, ibu-ibu, dalam perjalanan Yesus melayani, Yesus itu diperhadapkan dengan banyak sekali rival-rivalnya. Ibu-ibu pasti tahu, kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang berspiritual tingkat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang dipandang secara agamawi. Mereka punya kedudukan di masyarakat. Tetapi ketika Yesus muncul di hadapan mereka, Tuhan Yesus mengajar kebenaran, mereka terganggu dengan kehadiran Yesus dan berusaha untuk menjatuhkan Yesus, mengkritik Yesus habis-habisan. Yesus memberitakan kabar baik, mereka justru memberitakan kabar jahat. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin kita punya pengalaman tersendiri gitu ya, dengan orang-orang semacam Farisi dan ahli Taurat ini. Kita ngomongnya baik, kita menyebarkan maksud kita baik, tetapi orang-orang di sekitar kita mungkin menganggap kita ini pengganggu dalam hidup mereka, sehingga mereka nggak suka sama kita. Itu pun yang dialami oleh Yesus. Tetapi apa yang menjadi Yesus, apa yang menjadi respon Yesus terhadap kaum-kaum ini? Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus santuy aja.
Yesus santai aja berhadapan dengan mereka. Ia tidak membalas kejahatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan kejahatan, tetapi ia membalas dengan kebaikan. Kebaikan apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka? Ia selalu menerima kehadiran para golongan ini setiap kali ia mengajar dan memberitakan Injil. Kalau ibu-ibu tidak percaya, ibu-ibu bisa lihat di catatan Injil bahwa ketika Yesus mengajar, orang-orang Farisi ini beberapa kali hadir ketika Yesus mengajar, dan Yesus tidak usir mereka. Yesus tidak hujat mereka, begitu ya. Yesus tidak mengatakan pergi, udah saya nggak mau sama kamu. Kamu itu orangnya resek, kamu itu orangnya nggak sehati dengan saya. Enggak. Tapi Yesus menerima mereka. Yesus tetap mengajar, ibu-ibu sekalian. Yesus mempersilahkan mereka untuk mendengar apa yang Yesus beritakan. Nah, memang ibu-ibu sekalian, ada waktunya juga Yesus menegur mereka dengan keras. Gitu ya, sebagai orang yang munafik, engkau itu seperti kuburan yang berlabur putih luarnya tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang sudah nggak berguna, begitu ya. Tapi ibu-ibu sekalian, kita dapat pastikan bahwa tidak ada unsur kekerasan yang dilontarkan oleh Yesus ketika berhadapan dengan golongan-golongan ini. Ia melakukan semua itu, teguran-teguran yang diberikan Yesus kepada mereka, itu semata-mata karena Yesus ingin mereka sadar. Yesus mengasihi mereka dan mau mereka bertobat. Yesus tahu orang-orang yang seperti ini, ibu-ibu sekalian, adalah orang-orang yang sedang diselimuti oleh kegelapan, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka sendiri. Tapi Yesus tetap menerima mereka dan berelasi dengan mereka. Ibu-ibu, mungkin orang-orang yang sering mengkritisi engkau, mungkin orang-orang yang sering tidak sehati dengan kita, padahal kita sudah berada dan melakukan kebenaran yang sebaik-baiknya, kita sudah menolong dia dengan tulus dan hati yang murni, tetapi dia masih salah paham sama kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang berada di dalam hal atau fase seperti ini. Mereka sedang tidak bisa melihat kebenaran itu ada di depan mata mereka. Mereka sedang tidak dapat melihat bahwa orang yang menolong mereka itu adalah dengan tulus. Mungkin ibu-ibu sekalian, background mereka di masa lalu membentuk mereka menjadi seperti itu. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu membuat mereka akhirnya menjadi orang yang udah sangat apatis dengan pertolongan orang lain. Banyak hal yang bisa membentuk hidup seseorang. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kita harus belajar memahami sesama kita terlebih dahulu. Jangan mudah untuk menghakimi dan membenci orang-orang yang seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pergolakan hati dan pikiran mereka. Tapi sebagai orang-orang yang sudah cinta Yesus, sebagai orang yang kenal Yesus, mari kita teladani Yesus ini yang tidak membenci, tetapi dia tetap berelasi dan merangkul. Kalau kita sudah memulai relasi kita dengan benci, maka tidak akan bisa kita berelasi dengan orang-orang yang seperti ini. Kita tidak akan bisa merangkul mereka. Kita tidak akan bisa belajar memahami mereka kalau kita sudah membangun tembok kebencian antara aku dan kamu. Suami istri kalau sudah beda pendapat, terus suami atau istrinya sudah bangun tembok, suamiku jahat, istriku jahat, aku benci suamiku, aku benci istriku, maka gak akan ada relasi yang terbangun. Relasinya ya seperti itu aja. Kasihnya menjadi dingin, jutek, judes begitu ya. Kalau ngomong sedikit udah mudah baperan dan lain sebagainya. Karena tembok tinggi sudah terbangun bahwa kamu jahat, aku benci kamu, kita gak bisa sama-sama, udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Sama ibu-ibu sekalian. Tapi Yesus ajarkan kepada kita bahwa runtuhkan tembok itu. Mari belajar memahami dengan tidak membenci, tetapi teruslah berelasi untuk semakin mengenal. Oh ternyata suamiku, istriku, anak-anakku, orang-orang sepelayanan, teman-teman sepelayananku, mereka seperti ini ternyata. Ada mungkin background di belakang mereka yang membentuk karakter mereka sampai mereka jadi seperti ini.
Jadi itu yang pertama, ibu-ibu sekalian, Yesus tetap berelasi dengan mereka tanpa membenci orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, apa yang Yesus tunjukkan? Yesus membuka diri untuk tetap berkomunikasi. Yesus membuka dirinya untuk tetap berkomunikasi. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7 ini berbicara tentang Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Sekali lagi, Nikodemus adalah berasal dari golongan Farisi. Orang-orang yang termasuk golongan yang benci Yesus, yang gak suka dengan Yesus. Nah, ibu-ibu sekalian, bahkan lebih dalam lagi dikatakan bahwa kemungkinan besar Nikodemus ini adalah pemimpin agama Yahudi dan masuk di dalam kelompok atau organisasi Sanhedrin agung di Yerusalem, seperti mahkamah agamanya orang Yahudi. Jadi dia punya peran yang sangat besar bagi orang-orang Yahudi saat itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Nikodemus ini datang malam-malam hari kepada Yesus. Pada waktu malam hari dia datang. Banyak penafsir yang berspekulasi dua hal, menafsirkan bagian ini cara dua. Yang pertama, kemungkinan besar Nikodemus ini malu atau takut mengunjungi Yesus ketika masih terang, karena takut ketahuan dengan teman-temannya yang lain. Kalau dia ketemu Yesus, maka dia akan mendapatkan sanksi. Ya, akan dimarahin begitu ya. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah Nikodemus datang kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari tahu apa sih yang membuat Yesus ini seperti ini, tetapi dia ingin tahu dan menyelidiki Yesus yang dianggap sebagai guru atau tokoh masyarakat saat itu. Dia ingin tahu Yesus ini seberapa hebat, punya potensi untuk menyimpangkan keyakinan umat Yahudi. Kalau dia dapat info tertentu, dia bisa laporkan kepada golongannya, dan itu bisa menjadi alat untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kita nggak usah fokus dengan hal seperti itu. Tapi mari kita fokus kepada perbincangan Yesus dengan Nikodemus ini. Ibu-ibu sekalian, Yesus tahu Nikodemus ini dari golongan apa. Yesus tahu niat dan maksud motivasi Nikodemus ini datang apa. Kemudian Yesus langsung ngomong kepada intinya. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Kemudian singkatnya Nikodemus kaget. Hah, gimana dilahirkan kembali? Kemudian Yesus ngomong kepada dia, seharusnya sebagai pemimpin Yahudi engkau sudah mengetahui kebenaran ini, tetapi engkau tidak menghidupi kebenaran itu. Yesus menegur dia, Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus lahir baru. Nah, ibu-ibu, menariknya adalah kalau hari ini kita tahu orang yang akan datang kepada kita itu niatnya sudah nggak baik, begitu ya. Orang yang datang kepada kita itu kita sudah tahu karakternya seperti apa, kita udah tahu dia mulutnya seperti apa, begitu ya. Kita mau buka nggak pintu rumah kita kalau dia datang ke rumah kita? Ataukah kita suruh anjing herder kita berkeliaran di depan rumah, terus kalau dia datang gonggong, suruh dia usir? Gitu ya. Pilihan yang mana? A atau B? Terima buka pintu, atau B kasih anjing yang galak supaya dia kabur dari rumah kita? Kemungkinan kita akan pilih yang B. Kita malas pasti ketemu orang seperti ini. Kita malas ketemu orang-orang yang sudah tahu nggak punya niat baik kepada kita, yang ngomongnya udah nggak karu-karuan. Yesus pun tahu, ibu-ibu sekalian, Nikodemus itu berasal dari latar belakang apa, dari golongan apa, orang-orang yang benci sama Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap bersahaja. Yesus tetap buka pintunya, kalau bisa pakai istilah itu ya. Dia tetap menerima Nikodemus dan berkomunikasi dengan Nikodemus. Dengan penuh kasih Yesus menerima dia, meskipun Yesus tahu bahwa dia berasal dari golongan mana. Nah, ibu-ibu sekalian, seringkali kita lebih cepat menghakimi orang daripada mencoba memahami keadaan orang tersebut
terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan-pertanyaannya mungkin kita bisa refleksikan ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini adalah, apa yang menjadikan orang itu sampai sebegitu keras kepalanya? Apa yang menjadikan dia seperti itu? Mengapa pemikirannya berbeda dengan kita? Mengapa seolah-olah dia nggak sehati dengan kita dan sejalan dengan pemikiran kita? Apakah ada latar belakang atau masa lalunya yang membentuk dia seperti itu? Nah, ibu-ibu, kalau kita mau tahu jawaban itu, kalau kita mau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, nggak bisa dan mau tidak mau, kita harus buka pintu hati kita. Kita harus buka pintu pikiran kita. Kita harus buka diri kita untuk tetap berkomunikasi dengan orang itu. Komunikasi adalah kunci kita dapat memahami kondisi orang lain dan melihatnya dari kacamata yang berbeda, yaitu kacamata kasih, bukan penghakiman. Yesus menerima Nikodemus bukan dengan kacamata penghakiman. Kalau Yesus menerima dia dengan kacamata penghakiman, maka Yesus sudah berkata, udah ya, selesai, pulang. Tapi Yesus ngobrol sama dia, berkomunikasi dari hati ke hati, sehingga Yesus lebih tahu. Bapak Ibu sekalian, melihat Nikodemus sebagai pribadi yang lebih utuh, bahwa ada masalah besar dalam diri Nikodemus ini, yaitu dia masih menolak kebenaran. Dia belum hidup di dalam kebenaran. Nah, ibu-ibu sekalian, pendekatan kita harus dirubah. Kalau sebelumnya kita mulai dengan penghakiman, maka kita harus mulai dengan komunikasi. Ajak ngobrol suamimu, ajak ngobrol istrimu, ajak ngobrol anak-anakmu. Baru kita tahu bagaimana apa yang sedang terjadi dengan mereka. Kita belajar memahami, dan dari pemahaman itu akan muncul ide-ide kreatif bagaimana kita harus mendekati orang-orang seperti ini. Bagaimana kita harus berelasi ataupun menolong orang-orang ini, supaya kita bisa memiliki sebuah relasi yang indah. Kalau suami istri gak pernah komunikasi, apa yang akan terjadi? Ibu-ibu bisa tahu. Kalau orang tua sama anak-anak gak pernah komunikasi dari hati ke hati, apa yang akan terjadi? Ibu-ibu pasti tahu jawabannya. Maka anak-anak akan pulang ke rumah, masuk ke kamarnya, dari siang sampai malam, keluar hanya pada waktu makan saja. Tidak terjalin komunikasi. Bagaimana kita bisa menyentuh kehidupan mereka, bagaimana kita bisa memahami mereka, dan mereka memahami kita, kalau tidak pernah ada komunikasi. Seorang penulis yang bernama Donald Whitney, di dalam bukunya Spiritual Check-up, mengatakan bahwa kasih adalah tanda paling nyata dari seorang Kristiani, sehingga ia memasukkan aspek kasih di dalam 10 indikator dari kesehatan atau pertumbuhan rohani seorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Ibu-ibu, hari ini apakah ada kasih dalam hidupmu? Apakah ada kasih dalam hidup saya? Kalau kita semakin mengasihi suami kita, meskipun dia nggak sempurna. Kalau kita semakin mengasihi anak-anak kita, meskipun mereka mungkin seringkali marah sama kita, seringkali mereka bersikap kurang ajar sama kita, seharusnya itu tidak memadamkan kasih kita kepada mereka. Jika kasih bagi sesama terus bertumbuh, maka orang Kristen tersebut dapat dikatakan mengalami pertumbuhan sebagai pengikut Yesus. Kalau hari ini ada teman-teman sepelayanan yang mungkin sedang menyakiti hatimu, tapi engkau tidak benci mereka, tapi engkau justru timbul rasa kasih, bagaimana saya ingin menolong mereka, maka engkau sedang bertumbuh secara rohani. Bahkan dengan nada yang lebih keras, Whitney mengatakan demikian: kasih adalah tanda dan karakteristik kekristenan. Seorang Kristiani bisa saja unggul dalam banyak bidang, termasuk dalam kemampuan bersaksi, jago ngomong, mengajar, atau bahkan berkhotbah, atau dalam telaah dan pengetahuan Alkitabiah, atau dalam iman, pelayanan, dan kemurahan. Tetapi semua itu kecil artinya tanpa pertumbuhan dalam hal yang paling istimewa bagi umat Kristiani, yaitu kasih.
Kasih adalah indikator, salah satu indikator apakah kita bertumbuh secara rohani atau tidak. Kalau kita berkata kita semakin cinta Tuhan, kita rajin melayani Tuhan, kita rajin merenungkan firman Tuhan, tetapi kasih kita tidak bertumbuh, malah kita membenci, maka bisa jadi pertumbuhan kita mandek atau kita tidak bertumbuh. Jadi ibu-ibu sekalian, belajar memahami walau tak sehati dari pribadi agung kita Yesus Kristus adalah karakter yang harus terus dibangun, tidak membenci tetapi tetap berelasi. Kemudian yang kedua, terus membuka diri untuk tetap berkomunikasi. Itulah kunci bagaimana kita belajar memahami orang lain, orang-orang yang mungkin menurut kita sedang tidak sehati dengan kita. Karena Tuhan menolong ibu-ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah teladan dari Yesus Kristus yang boleh ditunjukkan kepada setiap kami, boleh kami hidupi dan kami praktekkan di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berkeluarga, maupun dalam kehidupan pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih dan menunjukkan kasih itu bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pelayanannya Evangelis Jonathan, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya selanjutnya. Ibu-ibu, kita akan mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Ibu-ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke gereja pada waktu kesempatan terdekat, atau dapat melalui transfer ke nomor rekening 5210335999 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar ini. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat pujian. Ku persembahkan bagimu Yesus. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk pada hari ini kami boleh belajar lagi dari firman-Mu ya Tuhan, untuk memahami walaupun tidak sehati ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang Tuhan, belajar daripada Tuhan, Sang figur agung kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus bertumbuh dalam kasih, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan yang kami tahu semua berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Biar Tuhan memberkati juga para majelis yang akan mengolah persembahan ini, biar dapat dipakai dengan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, di nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan menghafal ayat hafalan, membaca ayat hafalan bulan lalu. Itu dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 bunyinya demikian.
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ayat hafalan untuk yang akan datang dari Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Ya Ibu, ini akan kita hafalkan nanti di Getap pada bulan Mei. Kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua, shalom. Pertama-tama terima kasih Pak Evangelis Jonathan untuk firman-Nya yang begitu menyentuh hati. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya ibu-ibu ya. Yang kedua, terima kasih juga untuk paduan suara Yudita yang sudah mempersembahkan pujiannya. Semoga bisa menjadi berkat. Baik ibu-ibu, saya akan membacakan 2 pengumuman untuk KW Komisi Wanita. Yang pertama, seperti biasa ya ibu-ibu, kita akan mengadakan Getap pada tanggal 25 Mei 2021 via Zoom. Pukul 14 atau jam 2 sore yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Lantina. Yang kedua, Persekutuan Komisi Wanita live streaming di Selasa kedua pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 10 pagi via channel YouTube dengan tema Sabar Mesti Terbebani. Pembawa firman-Nya Bapak Pendeta Haryanto, tim yang bertugas tim ARA, PIC Ibu Hani, pemusik Ibu Meta. Demikianlah pengumuman dari kami. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Evangelis Jonathan untuk doa syafaat dan berkat dengan diakhiri pujian Bapak. Terima kasih. Silakan. Mari kita berdoa ibu-ibu sekalian. Di hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Komisi Wanita yang hari ini terus berjuang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan maupun bagi setiap anggota Komisi Wanita yang ada. Melalui pelayanan virtual, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap tim yang terbentuk, setiap orang yang melayani. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesatuan hati dan kesehatan sehingga semuanya boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota-anggota Komisi Wanita yang mungkin hari ini sedang sakit, yang kami belum dapat kabarnya ataupun yang sudah dapat kabarnya, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai mereka satu persatu. Mereka yang sudah terkonfirmasi mungkin beberapa yang sudah isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh menjamah mereka satu persatu dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dengan terus pergulatan untuk berperang melawan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati para tim medis, orang-orang pintar yang terbaik ya Tuhan, untuk meneliti setiap vaksin-vaksin yang ada. Juga pemerintah kami yang berpikir keras untuk menyiapkan segala kebutuhan vaksin, untuk mensuplai vaksin yang ada untuk seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap dalam kondisi sehat, stamina yang bugar, sehingga boleh melayani masyarakat dengan maksimal. Kami rindu Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir dari Indonesia dan seluruh aktivitas boleh kembali berjalan dengan baik.
Tapi ya Tuhan, kami sadar bahwa kami hanya manusia biasa. Tuhan punya waktu yang terindah bagi setiap kami. Oleh karena itu kami berserah kepada Engkau, Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Dan kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia ini, ataupun pasca dari bencana yang terjadi. Tuhan juga yang boleh memulihkan NTT, Sumba. Tuhan yang boleh memberkati anak-anak yang mungkin harus kehilangan rumah, kehilangan jam-jam studi mereka. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati rekan-rekan kami yang sedang menderita, yang sedang kesusahan akibat bencana alam yang terjadi. Kami serahkan ya Tuhan doa-doa syafaat kami ini, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu-ibu sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.